Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia kelas 6. Alhamdulillah di pertemuan pagi ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan rutinitas kita. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan menjadikan kita orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah, suri tauladan baik bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini Ustadz ingin melalui video ini Ustadz ingin menyampaikan lanjutan materi yang kemarin yang poin B, yaitu infak dan sedekah. Nah, anak-anakku sekalian, jadi setelah membahas tentang zakat yang begitu banyak manfaatnya baik kepada yang menerima maupun kita yang membayarkan, maka kemudian selanjutnya adalah infak. Nah, maka berinfak merupakan bentuk kepedulian kepada sesama manusia, saling kasih mengasihi, saling peduli, saling membantu. Nah, infak dan sedekah ini menjadi jalan salah satu bagaimana kita saling bergotong royong dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita agar saling membantu dalam melakukan kebaikan dan ketakwaan, serta melarang untuk saling membantu dalam melakukan dosa dan permusuhan, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, yang artinya adalah menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Nah, melalui firman Allah ini, anak-anak sekalian, Allah menganjurkan kita, memerintahkan kita agar tolong menolonglah melalui infak yang kita keluarkan, melalui sedekah yang kita keluarkan. Maka itu adalah cara kita untuk saling menolong kepada sesama. Nah, apa pengertian infak? Nah, pengertian infak serta hukum infak ya. Infak adalah mengeluarkan harta yang halal dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi infak ini mengeluarkan harta kita yang halal agar harta kita lebih bersih, agar harta kita lebih baik. Nah, dalam rangka apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka saling tolong menolong, membantu orang yang tidak lebih lemah dari kita, lebih kurang dari kita. Nah, berdasarkan hukumnya, jadi infak ini ditinjau dari hukumnya bisa menjadi wajib, juga bisa sunnah. Dalam keadaan apa infak ini wajib? Nah, ini yang perlu kita ketahui, bahwa infak ini menjadi kewajiban kita, yaitu dalam memberikan harta kita kepada orang yang menjadi tanggung jawab kita. Contoh apa? Keluarga. Nah, sebenarnya infak ini diambil dari kata nafako. Nah, menafkahi gitu ya. Infak ini adalah kata perintah, mengeluarkan, menafkahkan. Nah, jadi pada dasarnya infak ini adalah nafako, yang berarti adalah menafkahi.
Nah, apa yang ketika apa infak ini menjadi wajib? Contohnya tadi adalah biasanya seorang ayah kepada anak dan istrinya. Nah, ini menjadi uh, infak wajib ya. Seorang ayah sebagai kepala keluarga wajib memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Nafkah itu disebut dengan infak wajib. Jadi sebenarnya infak itu adalah fi'il amar ya. Fi'il amar yang mana perintah ya. Yang asalnya adalah nafako atau yang artinya adalah membelanjakan, menafkahi gitu ya. Nah, jadi infak ini memiliki makna hukumnya menjadi wajib ketika itu adalah seorang kepala keluarga atau ayah kepada keluarganya, istri dan anaknya. Kemudian infak ini hukumnya menjadi sunnah atau dianjurkan, yaitu memberi harta kepada orang lain yang membutuhkan. Infak bisa diberikan kepada seorang yang membutuhkan seperti kepada anak yatim, fakir miskin dan sebagainya. Nah, jadi bisa juga diberikan kepada pihak lain yang bukan perorangan seperti panitia pembangunan masjid atau madrasah dan lain-lain. Jadi infak itu maknanya lebih luas sedikit ya daripada zakat. Dan kemudian infak ini bentuknya masih berupa harta yang kita miliki. Nah, infak sunnah ini dianjurkan atau sunnah dianjurkan sebagaimana contohnya kita infak kepada pembangunan masjid atau infak kepada lembaga amil zakat atau ziswaf ya, kemudian atau kepada fakir miskin yatim dan sebagainya. Ini hukumnya sunnah. Nah, sekalian, itu adalah pengertian infak dan hukumnya. Kemudian yang kedua adalah pengertian dan hukum sedekah. Nah, ternyata sedekah ini lebih luas lagi. Kalau zakat, infak sebelumnya ini berupa harta, kemudian kalau sedekah ini lebih umum, bisa benda dan sebagainya. Sesuatu yang kita miliki yang baik, apa saja, baik harta atau benda-benda yang ingin kita sedekahkan bisa ya. Nah, jadi sedekah ini maknanya lebih luas, lebih umum gitu ya. Sedekah secara umum artinya memberikan sesuatu kebaikan, baik dalam bentuk harta, ucapan, perbuatan, atau sikap pada orang lain dengan semata-mata mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, segala bentuk kebajikan adalah sedekah. Hadis Imam Bukhari dan Muslim ya. Nah, ini adalah makna sedekah yang lebih umum. Atau makna yang khusus, dalam arti khusus, sedekah merupakan kebaikan yang diberikan kepada orang lain dalam bentuk harta. Dan Muhammad SAW bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Artinya, harta yang disedekahkan meskipun secara lahir mengurangi jumlah kekayaan, tetapi harta itu hakikatnya tidak berkurang karena seorang yang
karena seorang yang bersedekah. Jadi eh, apa namanya eh, makna sedekah ini lebih umum lagi ya. Jadi tidak hanya berupa harta, tapi benda pun bisa kita eh, lakukan atau kita sedekahkan ya. Allah SWT akan menambah keberkahan harta atau menambah jumlah rezekinya. Jadi semakin kita banyak bersedekah, maka berinfak atau bersedekah, maka manfaatnya akan kembali kepada kita. Nah, infak dan sedekah ini adalah zakat, infak dan sedekah ini adalah syariat yang Allah anjurkan kepada kita, wajibkan kepada kita, sunnahkan kepada kita, tidak lain adalah kembali kepada kita ya. Maka tiga hal tersebut menjadi sarana bersyukur kita, karena kita banyak Allah berikan nikmat harta, maka dikeluarkan zakatnya, maka kita keluarkan untuk menafkahi keluarga kita, menafkahi anak yatim, berinfak kepada lembaga-lembaga ziswaf, amil zakat, lembaga pembangunan masjid. Nah, kita bersedekah kepada yang membutuhkan, kepada yang berhak. Nah, jadi manfaatnya akan kembali kepada kita, dan itu sebagai sarana syukur kita, sebagaimana Allah jelaskan dalam firman-Nya, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Kalau kita bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan tambah, lazidannakum, maka akan ditambahi. Tetapi sebaliknya, kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, kita tidak mau zakat, tidak mau infak, tidak mau sedekah atas harta yang kita miliki, maka inna adzabil syadid, sungguhnya azab Allah sangat pedih. Jadi zakat, infak, sedekah itu bisa jadi sebagai sarana syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan. Nah, jadi hukum sedekah ini menjadi sunnah ya. Nah, apa hikmah dari infak dan sedekah? Nah, jadi hikmahnya adalah orang yang bersedekah dimudahkan untuk masuk dalam surga dan terhindar dari api neraka. Kemudian dipanggil untuk masuk surga dari pintu sedekah. Nah, dihapuskan dosa dan dilipat gandakan pahala di sisi Allah. Dengan bersedekah mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat. Ditambah banyak berkah rezekinya. Jadi lazidannakum, seperti sebagaimana Ustaz sampaikan tadi, ketika kita bersedekah, infak, segala macam, maka itu sebagai sarana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditambahi, akan diberkahi rezekinya. Kemudian manfaat atau hikmah dari sedekah adalah dilembutkan hatinya. Nah, itu anak-anak sekalian, dan Islam adalah agama yang menebarkan rahmat atau kasih sayang kepada seluruh alam. Jadi oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim tentunya lebih peduli terhadap kondisi saudara kita sesama muslim atau saudara kita sebangsa dan setanah air. Oleh karena itu, ajaran Islam mendorong setiap muslim untuk peduli kepada sesama manusia, baik berkasih sayang, menebarkan rahmat dan berkasih sayang kepada saudara kita sama muslim, pun kepada saudara kita sama sebangsa dan setanah air. Barangkali itu yang bisa disampaikan oleh Ustadz. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.